Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Syifa Nur Hanifah, NIM 12070703033, jurusan Fisika angkatan 2020. Pada video kali ini untuk mata kuliah Fisika Komputasi tentang kriptografi Al-Kindi. Jadi ini merupakan implementasi atau pengaplikasian dari kriptografi Al-Kindi. Nah, dalam kriptografi Al-Kindi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada substitusi, kemudian ada juga transposisi dan komposit. Nah, di antara substitusi, transposisi, dan komposit ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada enkripsi dan deskripsi. Nah, sekarang kita akan membuat program kripto Al-Kindi ini yang terdiri dari substitusi, kemudian transposisi, dan komposit menggunakan pemrograman yang ada di software Python. Nah, yang pertama ini kita mencoba untuk membuat program untuk metode substitusi enkripsinya. Nah, ini di sini bisa terlihat untuk programnya. Jadi di sini kita masukkan untuk angkanya ya. Jadi untuk kriptografi ini kan untuk mengirimkan sebuah pesan yang misalnya kita buat pesannya itu dari A sampai Z misalnya. Nah, sebelum pesan itu dikirimkan, maka pesan tersebut akan dienkripsi atau dienkripsi dengan sebuah kunci sehingga nanti saat dikirimkan itu bukan kata-kata dari A sampai Z, tetapi data yang tidak bisa terbaca sama oleh orang lain gitu. Nah, kemudian ketika diterima oleh receiver atau penerima, pesan tersebut kemudian dibuka dan menggunakan kunci yang serupa pada transmitter sehingga pesan tersebut bisa terbaca oleh receiver atau penerima, itu kata yang tadi dari huruf A sampai Z. Itu pemisalannya. Nah, sekarang untuk pemrograman ini kita juga misalkan untuk pesannya, ini lettersnya dari A sampai Z, kemudian nanti ini lettersnya. Nah, untuk pesannya ini kita gunakan contohnya ini cabai merah di dapur. Nah, kemudian ini untuk kuncinya itu dari, ini kan AB, itu AB kita balikan jadi BA, CD, DC, terus EF, jadi FE, lalu GH jadi HG, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita juga menggunakan mode enkripsi. Nah, kemudian di sini ada misalnya terdapat error pada kunci atau simbol. Nah, jadi nanti ada tulisan not key is valid. Nah, kemudian nanti di sini untuk mentranslate pesannya, kemudian nanti kita print juga di pemrogramannya itu kata-katanya menggunakan kunci. Misalnya kuncinya itu yang tadi di atas lettersnya, atau kuncinya yang tadi letters kemudian dibalikan. Kemudian di sini juga kita tulis pesan ini kita kan menggunakan metode enkripsi, berarti nanti tertulisnya pesan terenkripsi. Dan hasilnya bagaimana? Nah, kemudian nanti di sini ada ini untuk menampilkan key list-nya atau letters list-nya. Kemudian ini untuk pendeskripsian untuk metode enkripsi dan dekripsinya. Lalu, nah di sini juga untuk dekripsi kita dapat menggunakan kode yang sama dengan enkripsi.
Nah, jadi kita hanya perlu menukar di mana string kunci dan huruf yang digunakan. Jadi kan ini untuk metode enkripsi, kemudian nanti untuk metode deskripsinya itu tidak tidak jauh berbeda dengan pemrograman yang enkripsi. Jadi kita hanya perlu menukar atau mengganti di mana string kuncinya dan huruf yang akan kita gunakan. Kemudian ini untuk mengulangi setiap simbol dalam pesan. Nah, ini untuk pemrogramannya, codingannya. Lalu ini untuk get random key. Jadi ini untuk mendapat kuncinya nanti random seperti ini. Kemudian kita coba untuk run pemrogramannya. Nah, ini untuk hasil pemrograman yang sudah tadi kita buat. Nah, di sini menggunakan kunci yang tadi A sampai Z, tapi kita balikan tiap dua huruf. Nah, ini pesan terenkripsinya. Jadi hasilnya ini DBAF, NF, Q, BG, CJ, CB, OFQ. Nah, ini untuk hasil dari pemrograman metode substitusi enkripsi. Kemudian sekarang kita kemudian sekarang kita ke pemrograman kedua dari substitusi yaitu dekripsinya. Nah, untuk pemrograman kedua ini kita tinggal masukkan untuk pesan terenkripsinya yang ini yang tadi sudah disebutkan, kita masukkan ke untuk bagian message-nya atau pesannya. Kita buka dulu untuk filenya. Deskripsi substitusi. Nah, ini untuk pemrogramannya. Jadi yang tadi hasil dari pemrograman inskripsinya kita masukkan ke bagian pesannya di sini atau my message-nya. Masukkan ke sini, kemudian key-nya itu masih sama. Nah, ini kita ganti modenya ini jadi dekripsi. Kemudian untuk ini juga masih sama dengan pemrograman sebelumnya. Ya, jadi sisanya itu masih sama dengan pemrograman sebelumnya. Yang kita ganti hanya eh, string kuncinya atau huruf yang digunakan yang ini, yang my message-nya. Nah, sekarang kita coba run pemrogramannya. Nah, ini untuk hasil dari pemrograman substitusi dekripsi. Nah, di sini menggunakan kunci sama yang tadi A sampai Z, tetapi tiap dua huruf dibalikan. Kemudian untuk pesan terdekripsinya di sini cabai merah di dapur. Jadi dari terenkripsi hasilnya seperti ini dan kita dekripsikan lagi jadi ke kata awalnya seperti ini. Kemudian sekarang kita ke pemrograman selanjutnya yaitu pemrograman transposisi untuk yang enkripsinya. Enkripsi transposisi. Nah, yang ini. Nah, ini untuk pemrogramannya. Di sini tinggal kita masukkan untuk pesannya masih sama seperti tadi, cabai merah di dapur. Kemudian key-nya ini kita gunakan 8. Kemudian nanti di sini kita memprint pesan terenkripsinya. Jadi untuk simbol yang ini garis tegak ini atau pip ini kita gunakan setelah pesan enkripsi untuk spasi. Jadi nanti akhir dari pesan terenkripsinya. Jadi kita tulis print ciphertext ditambah dengan tadi garis pip karakternya. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk enkripsi message-nya dalam kurung key dan message. Jadi tiap
string pada enkripsi ini menunjukkan kolom pada grid-nya. Jadi kita tulis ciphertext sama dengan pangkat dikali dengan key atau kuncinya. Kemudian nanti kita ulangi setiap kolom pada enkripsinya. Nah, ini untuk codingannya. Kemudian kita terus mengulangi sampai indeks baru mencapai panjang pesannya. Jadi kita tulis while current index kurang dari learn message. Kemudian nanti kita tempatkan karakter pada indeks baru dalam pesan dan nanti di akhir pesan baru dalam list enkripsi teksnya. Nanti kita pindahkan juga indeks baru ke atas. Nah, seperti ini. Nanti baru kita ubah list enkripsi teksnya menjadi nilai string tunggal dan dikembalikan. Sekarang kita coba untuk run pemrogramannya. Nah, ini untuk hasil dari pemrograman transposisi enkripsi. Nah, ini hasilnya itu Capahub Red Edra CAPAHUB REDIEIM EDRA. Nah, kemudian untuk bagian deskripsinya ini juga kita tinggal kita masukkan juga nilainya yang tadi hasil dari enkripsinya. Jadi kita masukkan tadi hasil dari enkripsinya ke bagian my message di sini. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian key atau kuncinya masih sama 8. Kemudian untuk kita ini juga kita print juga untuk type karakternya. Kemudian ini masih sama. Oh, ini untuk fungsi deskripsi transposisi akan mensimulasikan kolom dan baris. Jadi untuk pemrograman fungsi deskripsi ini yang khususnya untuk transposisi ini akan mensimulasikan kolom dan barisnya. Kemudian dari grid tempat plain text-nya ini ditulis dengan menggunakan list string. Nah, jadi list string yang tadi kita gunakan untuk tempat plain text-nya. Kemudian di sini kita perlu menghitung beberapa nilai. Jadi dari jumlah kolom pada grid transposisinya ini untuk codingannya. Kemudian jumlah baris pada grid transposisinya ini kita gunakan num of rows sama dengan key atau kuncinya. Kemudian jumlah elemen kosongnya pada akhir kolom grid ini kita gunakan num of shaded box sama dengan num of columns dikali dengan ini num of rows-nya dikurang dan len message. Kemudian tiap string pada plain text-nya ini mewakili kolom dan grid. Nah, plain text-nya sama dengan tanda kutip dikali dengan num of columns-nya. Kemudian ini untuk variasi kolom dan baris menunjukkan kemana di grid berikutnya. Ini jadi kolomnya dari 0 dan row-nya juga 0. Kemudian ini untuk titik ke kolom berikutnya. Kemudian jika tidak ada lagi kolom atau berada di kotak yang diarsir, jadi kembali gitu ya. Kemudian kolom pertama dan baris berikutnya ini untuk codingannya dan nanti terakhir kita ubah list enkripsinya atau list enkripsi teksnya menjadi nilai string tunggal dan dikembalikan. Sekarang kita coba run pemrogramannya. Nah, jadi ini hasil dari tadi pemrograman transposisi untuk dekripsinya. Jadi ini yang tadi sudah kita enskripsi menjadi kata atau kode yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian nanti penerima atau receiver-nya ini bisa melihat
pesan yang dikirim dengan menggunakan kunci yang sama seperti pengirimnya atau transmitternya. Nah, sekarang untuk metode yang terakhir yaitu metode komposit. Yang pertama kita yang enkripsi terlebih dahulu. Nah, ini untuk pemrogramannya enkripsi komposit. Nah, ini untuk lettersnya ini sama dari A sampai Z. Kemudian nanti kita gunakan program utama enkripsi komposit dari substitusi dan transposisi yang tadi sebelumnya. Jadi kita masukkan juga tadi untuk codingan atau pemrograman yang metode sebelumnya, kita masukkan ke sini. Ini yang tadi metode yang substitusi, kemudian ini yang transposisinya kita masukkan juga. Lalu di sini kita masukkan juga untuk substitusi enkripsinya. Nah, ini untuk deklarasi pendefinisiannya sama. Jadi ini untuk komposit ini gabungan dari metode substitusi dan transposisi. Jadi nanti ada tahap 1 dan tahap 2 untuk hasilnya. Nah, ini untuk bagian transposisi yang enkripsinya. Jadi untuk komposit enkripsi ini penggabungan dari metode substitusi ataupun transposisi bagian enkripsinya. Sekarang kita coba untuk run pemrogramannya. Nah, di sini sudah terlihat untuk kuncinya ini sama seperti pemrograman sebelumnya. Kemudian ini pesan terenkripsi tahap satunya ini seperti ini dan tahap 2-nya ini. Nah, sekarang kita coba ke pemrograman terakhir yaitu untuk metode komposit dekripsi. Nah, yang ini. Nah, ini sama tidak jauh berbeda dengan program sebelumnya yang komposit enkripsi. Jadi ini penggabungan dari metode substitusi dan transposisi untuk deskripsinya. Jadi untuk deskripsi substitusi, kemudian deskripsi transposisi kita gabungkan di pemrograman ini. Jadi di sini bisa dilihat ini untuk pendefinisian atau deklarasian deskripsi transposisi, kemudian di sini deskripsi substitusinya, dan ini untuk metode deskripsi transposisinya. Jadi ini kita hanya mengganti bagian untuk tahap 1 dan tahap 2-nya. Jadi karena ada penggabungan dua metode, jadi ada dua tahap. Di tahap 1, jadi nanti ada pesan terdeskripsi tahap 1 dan pesan terdeskripsi tahap 2. Nah, sekarang kita coba untuk run. Nah, ini hasilnya untuk bisa dilihat pesan terdeskripsinya ini yang tahap 1 dan pesan terdeskripsi tahap 2 di sini. Nah, mungkin sekian untuk pemaparan tentang materi tentang metode kriptografi Al-Kindi yang terdiri dari metode substitusi, transposisi, dan komposit dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang jelas maupun masih banyak kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.